Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun melalui video pembelajaran. Anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi pada bab 3 ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, B. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, dan C. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Nah, sekarang kita langsung saja ke poin kita yang pertama, yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, pada bahasan kita kali ini kita akan mempelajari 2 hal penting, yaitu 1, penyusun materi genetik itu terdiri dari apa saja. Kemudian yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama, yaitu penyusun materi genetik ini terdiri dari apa saja. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki karakteristik atau sifatnya sendiri-sendiri yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Misalnya kita manusia, ada yang terlahir dengan kulit putih, ada yang terlahir dengan kulit hitam, kemudian ada yang memiliki rambut lurus, ada juga yang memiliki rambut keriting, atau ada juga yang memiliki mata sipit, ada juga yang tidak memiliki mata sipit. Nah, kenapa perbedaan-perbedaan itu bisa terlihat atau bisa kita miliki? Itu disebabkan karena adanya faktor-faktor keturunan yang berbeda yang kita dapatkan atau diwariskan oleh orang tua. Nah, materi genetik yang membawa sifat-sifat keturunan dari orang tua kepada anak-anaknya itu yang disebut dengan gen. Nah, gen ini bisa diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui sel kelamin namanya, atau sel gamet. Nah, sel gamet ini ada sel gamet jantan, ada sel gamet betina. Nah, yang sel gamet jantan ini dimiliki oleh orang tua kita yang laki-laki atau ayah, itu yang disebut dengan sperma. Sedangkan gamet betina ini yang dimiliki oleh orang tua kita yang perempuan atau ibu, itu yang disebut dengan ovum atau sel telur. Nah, bagaimana gen ini ada di dalam tubuh kita, kemudian tersusun dari apa saja, dan di mana letaknya di dalam tubuh kita, mari kita pelajari dari gambar berikut ini. Jadi, sekali lagi, gen atau pembawa sifat keturunan itu terletak di dalam lokus-lokus khusus yang dinamakan dengan kromosom. Nah, bagaimana kromosom? Mari kita lihat gambar berikutnya. Jadi di sini, di gambar ini yang terlihat adalah gambar dari sebuah sel. Jadi kita mengetahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali sel. Nah, kalau kita ambil satu sel, kemudian kita amati di bawah mikroskop, ini terlihat seperti ini. Jadi ini adalah gambaran sel. Ini terdiri dari ada membran selnya yang paling luar, kemudian ada isi sel, ada cairan, ada juga organel-organel selnya di sini. Kemudian yang paling di tengah ini yang paling penting, ini yang namanya inti sel atau istilahnya nukleus. Jadi inti sel ini punya peran penting untuk mengendalikan semua aktivitas sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat organel sel yang namanya kromatin. Di kromatin ini terdiri dari benang-benang halus yang sangat sulit kita amati jika sel dalam keadaan biasa. Jadi benang-benang kromatin ini bisa kita lihat jika
sel akan mengalami pembelahan karena kromatin ini akan menebal atau menggumpal seperti terlihat pada gambar. Nah, jika benang-benang kromatin ini kita perbesar lagi dengan perbesaran yang lebih kuat di bawah mikroskop, maka akan terlihat struktur seperti di gambar ini. Ini adalah struktur dari kromosom. Di kromosom ini terdiri dari dua bagian, ada namanya tangan kromosom atau lengan kromosom yang disebut dengan lamela. Kemudian ini di bagian tengah ada sentromer. Nah, jika bagian dari lamela ini kita perbesar lagi dengan kekuatan yang lebih besar, maka akan terlihat struktur seperti ini. Ini adalah kumpulan dari benang-benang yang sangat halus, sangat panjang dan sangat banyak. Inilah yang dinamakan dengan kromatin. Nah, benang-benang halus ini akan berkaitan satu dengan yang lainnya atau membentuk simpul atau diikat oleh semacam gugus protein yang disebut dengan protein histon. Nah, jika bagian dari kromatin ini kita perbesar lagi dengan perbesaran yang cukup kuat, maka ini akan terlihat struktur seperti ini. Jadi ini adalah untayan-untayan ganda atau istilahnya double helix. Ini adalah untayan-untayan DNA di sini. Ini yang dinamakan dengan DNA. Jadi untayan-untayan ganda inilah yang dinamakan dengan DNA atau deoksiribonukleik acid. Ya. Kemudian jika kita perbesar lagi atau kita amati lebih teliti lagi, maka pada DNA ini terdiri dari potongan-potongan untayan atau fragmen-fragmen istilahnya di sini yang sangat banyak tersusun dengan sangat rapi. Ini yang disebut dengan nukleotida. Nah, jadi ini adalah nukleotida yang terdiri dari banyak sekali bagian-bagian yang spesifik. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup ini terdapat pada kromosom. Nah, kromosom itu sendiri adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua bagian molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Jadi bisa kita pahami sekarang bahwa sifat-sifat keturunan atau sifat-sifat yang kita miliki itu berasal dari warisan kedua orang tua kita yang diwariskan melalui materi genetik yang disebut dengan gen. Nah, bagaimana gen? Bisa kita lihat pada slide berikutnya. Slide-nya tidak bisa pindah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa materi genetik yang membawa sifat-sifat keturunan itu dinamakan dengan gen. Nah, sekarang kita pelajari apa itu gen. Ternyata gen ini terdiri dari dua komponen yang disebut dengan DNA dan RNA. Nah, jadi ada DNA dan RNA. DNA ini singkatan dari deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid. Jadi keduanya merupakan sama-sama gugus protein. Nah, jadi walaupun sama-sama gugus protein, ternyata DNA dan RNA ini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya terlihat seperti tabel berikut. Nah, pertama kita lihat perbedaannya dari komponen penyusunnya. Di komponen penyusunnya, kalau DNA ini sama ada 3 komponen pokok, ada gugus fosfat, kemudian ada gula pentosa, dan ada basa nitrogen. Kita lihat susunan dari DNA, ini ada gugus fosfat, sama RNA juga ada gugus fosfat, kemudian
gula pentosa. Pada DNA gula pentosanya berupa deoksiribosa. Sedangkan pada RNA gula pentosanya berupa ribosa. Kemudian basa nitrogen, ini komponen yang ketiga, ada basa nitrogen. Kalau pada DNA basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Jadi purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA basa nitrogennya ada basa purinnya sama terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada basa pirimidinnya ini terdiri dari sitosin dan urasil. Di sinilah terletak perbedaannya, yaitu pada basa pirimidinnya. Jadi kalau pada DNA itu pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan pada RNA pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Ini dari perbedaan dari penyusunnya atau komponen penyusunnya. Kemudian dari strukturnya bisa kita lihat gambar di sampingnya. Di sini strukturnya kalau DNA ini adalah double helix atau untaian ganda. Sedangkan pada RNA ini hanya untaian tunggal, jadi tidak ganda. Nah, di sini letak perbedaannya. Nah, dari sini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwa segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu itu dinamakan dengan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi genetik, jadi gen juga berfungsi mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya, gen ini terletak di dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Kemudian gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom ini disebut dengan alela. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yang kedua, yaitu bagaimana peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Putus slide-nya berikutnya. Slide berikutnya. Jadi bahasan kita berikutnya ini adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Jadi materi genetik ini berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar, itu yang namanya genotip. Dan ada sifat yang tampak dari luar, itu yang disebut dengan fenotip. Nah, bagaimana kita mempelajari sifat-sifat yang tidak tampak dari luar atau genotip? Jadi, karena ini tidak kelihatan, supaya kita gampang mempelajarinya, maka genotip ini kita berikan lambang atau simbol. Nah, simbol-simbol yang digunakan ini berupa simbol huruf atau lambang huruf. Itu ada bisa menggunakan huruf besar atau huruf kapital, atau bisa juga menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kapital nanti akan mengkode sifat-sifat yang dominan atau sifat-sifat yang menang atau menutupi sifat yang lain. Sedangkan untuk huruf kecil nanti akan mengkode sifat yang istilahnya resesif atau yang tertutupi oleh sifat yang dominan tadi. Nah, genotip ini sebelum kita pelajari lebih lanjut, ini ada 3 jenisnya. Ada namanya genotip homozigot dominan, ada genotip homozigot resesif, dan ada genotip heterozigot. Nah, yang kita lihat yang homozigot dominan ini contohnya ada A besar, A besar. Jadi sifat-sifat dominan itu dikode oleh huruf besar. Nah, ini karena sama-sama huruf besar, makanya namanya homozigot dominan. Jadi dia mengkode sifat-sifat yang dominan atau yang kelihatan. Gitu.
Nah, berikutnya ada heterozigot. Nah, heterozigot ini adalah campuran antara huruf besar dan huruf kecil. Contohnya A besar, A kecil. Jadi nanti pada saat penampakan yang heterozigot ini, jika dia maka yang kelihatan adalah yang dominan, yang resesifnya tidak kelihatan. Jadi walaupun ada gennya, tetapi tidak kelihatan. Berikutnya ada homozigot resesif. Ini adalah gen yang kodenya menggunakan sama-sama huruf kecil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai persilangan nanti akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Untuk video pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.